udah bikin desain planner digital yang cantik, template Canva yang estetik, bahkan mungkin SFG untuk crafting, pokoknya semua produk digital kamu udah siap banget untuk dijual nih. Kamu mulai buka toko Etsy dengan semangat, tiba-tiba kamu mentok mikirin shippingnya kayak gimana. Akhirnya kamu frustasi, tutup laptop, kamu tunda itu, kamu stop karena kamu bingung nih, aku harus mulai dari mana. Kalau kamu ngalamin itu, kamu gak sendirian. Dari komentar dan DM yang masuk aku bisa bilang hampir semua pemula rata-rata ngalamin hal yang sama ya. Ada yang sampai 3 kali coba daftar toko tapi gagal di titik yang sama. Bahkan ada yang udah keluar uang bikin kartu bank baru tapi tetap ditolak. Ada juga yang sampai mikir apa Etsy memang gak cocok nih buat orang Indonesia. Dan itu wajar banget karena memang dari awal sistem Etsy itu dibuat untuk produk fisik dengan standar pembayaran verifikasi yang lebih cocok untuk seller di Amerika atau di Eropa. Jadi kalau kita datang sebagai penjual produk digital dari Indonesia, tentu banyak yang membuat kita jadi bingung. Tapi aku mau bilang gini, masalahnya bukan di kamu, bukan di produk kamu, dan bukan berarti kamu gak bisa jual. Masalahnya lebih ke arah salah setting di awal. Dan sayangnya, salah setting kecil di awal bisa bikin semuanya berantakan nih. Misalnya nih, banyak orang yang gak sadar kalau waktu upload produk, default Etsy itu adalah physical product. Jadi otomatis munculnya pertanyaan di shipping. Nah, karena kita jualnya file digital, shippingnya itu sebenarnya nggak perlu sama sekali. Tapi karena nggak diubah, kita jadi bingung harus isi ongkir apa, ke negara mana, dengan harga berapa. Padahal solusinya cuma satu klik, pilih digital product dan shippingnya langsung hilang. Selesai. Itu baru satu contoh. Masih ada 2 masalah besar lainnya yang sering bikin seller gagal buka toko. Bagian billing nih dan bagian verifikasi. Dua hal ini kelihatannya simple, tapi kenyataannya banyak banget yang terjebak di sini. Bayangin nih kalau kamu udah tahu 3 hal ini, kamu nggak lagi stuck di shipping, billing kamu bisa langsung lolos dan verifikasi kamu mulus, artinya toko Etsy digital kamu bisa bener-bener jalan dan kamu bisa fokus ke hal yang lebih penting lagi, bikin produk yang keren dan jualan di market internasional. Jadi kalau kamu pernah gagal daftar toko di Etsy, jangan buru-buru nyerah, dan bisa jadi kamu cuma kejebak di 3 hal kesalahan ini aja nih. Ayo kita bahas satu persatu, mulai dari kesalahan pertama, yaitu salah setting produk digital. Kesalahan pertama yang paling sering banget aku lihat adalah salah setting produk nih. Itu tuh klasik banget ya, bahkan hampir semua seller pemula mungkin pernah ngalamin ini. Aku juga dulu pernah ngalamin ini. Kenapa bisa salah? Karena secara default Etsy itu selalu menganggap semua produk adalah produk fisik. Jadi waktu kita upload, otomatis status produk sebagai physical item. Nah, disinilah jebakan Batman-nya nih. Banyak seller pemula karena mungkin baru-baru mikirkan tinggal klik-klik aja nih, langsung tekan next tanpa ngecek pengaturan ini. Hasilnya produk digital kamu yang harusnya tinggal download malah produk fisik. Efeknya begitu listing udah ke-publish, Etsy bakal langsung nanya soal shipping alias ongkos kirim. Nah, disinilah mulai panik. Loh, aku kan jual planner digital, kok Etsy minta ongkir? Padahal jelas-jelas produknya itu file di PDF atau JPEG. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Kalau kamu salah setting, pembeli juga bakal bingung karena di halaman produknya tuh akan muncul opsi shipping. Bisa-bisa calon pembelinya mikir, oh ternyata ini produk fisik ya. Nah, solusinya tuh gampang banget sebenarnya. Di bagian awal akan ada pertanyaan nih kan, kalau kita daftar tuh who made it gitu kan. Nah, kamu scroll ke bawah, cari bagian tipe. Nah, di sini pastikan pilih digital product, bukan fisikal. Kalau sudah pilih digital, otomatis bagian shippingnya langsung hilang. Kalau kamu pilih fisikal, Etsy akan otomatis minta kamu isi shipping. Nah, produk juga akan otomatis dikategorikan sebagai instant download nih, kalau kamu pilih tadi digital product ya. Jadi begitu orang bayar, mereka bisa langsung akses filenya tanpa nunggu pengiriman. Terus gimana kalau kamu udah terlanjur salah setting jadi fisikal? Jangan panik dulu, tinggal masuk ke dashboard, edit produk, lalu ubah jadi digital. Dalam hitungan detik masalahnya selesai. Simple banget kan? Tapi percaya deh, hal sekecil ini sering banget bikin orang frustasi dan pusing. Ada yang sampai berjam-jam stuck mikirin ongkir, ada juga yang akhirnya nyerah dan gak jadi upload produk. Kesalahan kedua yang sering banget bikin seller pusing itu adalah metode billing ya, atau metode pembayaran. Nah, memang agak tricky nih buat kita yang ada di Indonesia. Banyak yang coba-coba pakai kartu bank biasa yang ternyata belum support transaksi internasional, jadinya ditolak sama Etsy. Ada juga yang mikir, oh pakai PayPal aja kali ya. Padahal faktanya sampai sekarang PayPal belum bisa dipakai untuk Etsy payment di Indonesia. Jadi ujung-ujungnya gagal daftar lagi. Untuk seller Indonesia,
Di Etsy ini metode pembayaran yang paling aman dan umum dipakai di Etsy itu sebenarnya lewat Etsy Payment. Tapi untuk bisa aktif, kamu harus menautkan akun bank atau kartu yang diterima Etsy. Beberapa yang sering dipakai itu biasanya pakai Genius atau BTPN. Banyak seller pakai ini karena praktis, bisa bikin kartu debit virtual Visa, jadi gampang dipakai untuk verifikasi dan pembayaran biaya Etsy. Bisa juga pakai Digibank, mirip dengan Genius, bisa bikin kartu debit kredit digital berlogo Visa Master, jadi fleksibel. Terus bisa juga pakai BCA Visa atau Master. Kartu debit atau kredit BCA yang sudah berlogo Visa atau Master bisa dipakai asal aktif untuk transaksi internasional ya. Catatan pentingnya, kalau pakai kartu debit bank biasa, misalnya TNBCA, Mandiri, atau BNI yang tidak ada logo Visa atau Masternya, biasanya ditolak Etsy. Jadi pastikan pilih yang sudah ada logo Visa atau Masternya. Untuk lebih detailnya, aku coba jelasin di sini ya. Cara setting Etsy Payment untuk seller baru, step by stepnya. Login ke akun Etsy kamu, masukin ke menu Shop Manager, klik Finance, lalu pilih Payment Setting. Etsy akan minta kamu pilih negara dan mata uang pembayaran untuk seller Indonesia. Masukkan informasi rekening bank kamu, bisa pakai rekening bank dengan kartu debit yang berlogo Visa atau Master, contohnya Genius, Digibank, BCA Visa Master, Mandiri Debit online. Kalau kamu punya kredit juga bisa dipakai asal banknya mendukung transaksi internasional. Etsy akan minta data identitas pribadi kamu, nama sesuai KTP alamat, tanggal lahir. Untuk verifikasi, pastikan sesuai ya, biar nggak ditolak. Setelah itu, Etsy akan mengirim deposit percobaan ke rekening kamu nih, berupa angka kecil yang abstrak nih, misalnya kayak 100 atau 150, 250 perak. Cek mutasi rekening kamu secara berkala, nanti akan muncul kode unik atau nominal yang dikirim Etsy. Masukin kode itu ke akun Etsy untuk verifikasi. Kenapa ini penting ada saldo minimal di rekening? Karena kalau saldo kamu 0, biasanya bank tidak menampilkan mutasi untuk nominal sangat kecil. Jadi disarankan ada saldo minimal 50.000 sampai 100.000 nih, supaya kode dari Etsy bisa masuk dan terlihat di mutasi. Kalau kode ini tidak dikonfirmasi, akun Etsy Payment kamu belum aktif dan toko tidak bisa menerima pembayaran. Oh ya, ada juga yang tanya dan bingung apa bedanya rekening kartu untuk biaya toko dan rekening bank di Etsy Payment. Ini beda rekening atau gimana? Mereka bingung nih. Jadi gini, saat bikin akun Etsy pertama kali, kamu akan diminta menambahkan metode pembayaran untuk biaya toko, misalnya biaya iklan, biaya listing, atau biaya langganan. Nah, rekening kartu atau rekening yang dipakai ini biasanya harus kartu debit atau kredit yang bisa dipakai transaksi internasional. Contohnya kayak Genius, Digibank, BCA Visa Master tadi ya. Fungsinya supaya kalau ada biaya dari Etsy, mereka bisa langsung menariknya dari rekening atau kartu itu. Sementara itu, untuk rekening menerima uang hasil penjualan, kamu perlu isi data rekening bank pribadi di bagian Etsy Payment. Inilah yang nanti dipakai Etsy untuk mengirim uang hasil jualan kamu. Etsy akan minta kamu verifikasi dengan cara kirim kode kecil nih, nominalnya tuh kayak berapa ribu rupiah doang gitu. Kadang tuh unik banget kayak cuma 165, 150 gitu ke rekening kamu. Karena itu penting banget, pastikan rekening kamu daftarnya punya saldo minimal supaya transfer kode dari Etsy bisa berhasil masuk ke rekening yang dianggap aktif. Karena kalau nggak ada saldo, rekening kamu nggak dianggap aktif. Jadi intinya, rekening atau kartu untuk biaya toko dipakai Etsy buat narik biaya. Rekening bank di Etsy Payment dipakai Etsy untuk transfer hasil jualan kamu. Kalau dua-duanya sudah diisi dengan benar, akun kamu akan aman dan transaksi bisa jalan lancar. Oke, masuk ke kesalahan ketiga nih ya, itu verifikasi data nih ya. Kesalahan yang sering banget terjadi misalnya tuh kayak nama di akun Etsy beda sedikit dengan nama di rekening. Contohnya di Etsy tulisannya Fitra Karimah, tapi di rekening tertulis Fitra Karimah nggak pakai Hani. Perbedaan sekecil ini aja bisa bikin sistem tuh curiga. Upload KTP, SIM atau paspor tapi fotonya buram, kena pantulan cahaya atau setengah ketutup, hasilnya tuh pasti langsung otomatis ditolak. Ada juga yang coba-coba pakai alamat palsu biar kelihatan keren, seolah-olah tinggal di luar negeri. Nah, ini justru berbahaya karena Etsy bisa langsung menganggap akun kamu mencurigakan. Masalahnya, sistem verifikasi di Etsy itu otomatis dan sangat ketat. Dia membandingkan data identitas dengan data bank dan alamat. Begitu ada satu aja yang nggak cocok nih atau nggak sinkron, akun kamu bisa ke-lock atau bahkan ditutup permanen. Jadi solusinya, pastikan kamu samakan semua data, nama di akun Etsy, nama di rekening bank, dan nama di identitas resmi harus sama persis tanpa singkatan atau tambahan apapun. Upload foto identitas dengan jelas, usahakan di tempat yang terang atau lampu yang cukup, nggak blur, dan seluruh dokumen terlihat penuh. Kalau perlu, scan biar lebih jelas.
Gunakan alamat asli kamu, nggak perlu malu kalau tinggal di kota kecil atau di pelosok ya, karena justru kejujuran itu yang paling bikin dipercaya. Jadi, Etsy lebih memilih seller yang datanya konsisten dan jujur daripada akun yang kelihatan manipulatif. Kalau kamu sudah rapi dari awal, biasanya proses verifikasinya itu bisa lolos cepet ya, dalam hitungan 48 jam atau kurang dari sehari. Jadi itu tadi 3 kesalahan fatal yang sering banget dilakukan seller pemula di Etsy. Jadi ingat ya, kalau toko kamu udah aktif, Etsy payment udah beres, artinya kamu udah satu langkah lebih maju daripada ribuan orang yang baru sebatas niat. Jangan berhenti di settingan aja, karena setelah ini yang menentukan sukses atau enggak toko kamu adalah konsistensi, jualan, dan strategi promosi. Di video berikutnya aku bakal bahas cara biar produk kamu lebih gampang ditemukan pembeli, jadi pastikan kamu subscribe biar nggak ketinggalan. See you di next konten aku. Bye-bye.